Have I ever told you I want you to depart? Oh iya, iya, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 kali ini akan mendiskusikan tentang mereview film dan mengkaitkan itu dengan gambar filsafat. Jadi yang pertama dimulai dari saya sendiri itu tentang film Inception. Jadi di film ini itu mereka nggak mencari ilmu gitu, tapi mereka lebih ke punya tujuan utama, di mana tujuan utama itu mereka kayak mau menanamkan ide ke si targetnya ini supaya targetnya itu menghancurkan perusahaan bisnis ayahnya. Nah, terus awalnya datanya ini dimulai dari si targetnya itu. Jadi data awal itu si target, lalu informasinya itu ada satu scene di mana mereka tuh cari informasi soal si target. Jadi gimana kedekatan target sama ayahnya, gimana kedekatan target sama pamannya, terus informasi perusahaan itu, dan lain-lain. Terus yang ketiga tentang pengetahuan, ini karena dia bukan mencari ilmu, jadi pengetahuan di sini tuh mereka menyusun strategi. Jadi kalau di film ini untuk sampai ke tujuan, mereka itu kan ingin menanamkan ide lewat alam bawah sadar. Nah, terus alam bawah sadar itu melalui mimpi. Jadi mereka buat dengan menggunakan 3 lapis mimpi. Jadi ada mimpi di dalam mimpi. Terus ada mimpi di dalam mimpi itu lagi. Terus yang selanjutnya ilmunya itu kalau di film ini itu dia kayak proses buat apa ya, buat menanamkan ide itu tadi. Nah, lalu yang terakhir yang mencapai tujuan itu tadi. Jadi dari proses di awal gimana mereka apa ya mensinergikan teknologinya itu sama gimana mereka menyusun strategi buat mencapai tujuannya itu, akhirnya yaitu tujuannya mereka untuk menanamkan ide di targetnya ini bisa terwujud. Udah sih gitu aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang indera, akal, intuisi sampai ke makna ini kaitannya. Jadi di awal itu kan mereka pakai teknologi tuh. Nah, teknologi ini itu dipasangkan di tangan. Jadi kayak dipasangkan di tangan, terus itu bisa menyambungkan mimpi satu orang ke orang lainnya. Jadi orang lain itu bisa masuk ke alam bawah sadar orang lain lewat mimpi itu melalui indera. Lalu akal ini kan pasti kan karena mereka menggunakan teknologi pasti menggunakan akal. Terus juga nyusun strategi buat menanamkan ide itu kan pakai akal. Terus juga ide yang ditanamkan itu kan mempengaruhi akal si target. Terus otoritas ini nggak ada. Kalau intuisi ini lebih ke apa ya? Ya pasti kayak semua orang kan, termasuk di film itu tuh setiap tokoh-tokohnya tuh punya intuisi. Terus akhirnya makna yang dicapai ini gimana? Karena mereka bukan mencari ilmu, jadi maknanya itu ya berupa hasil akhir dari tujuan mereka itu, yaitu tentang menanamkan ide ke si target supaya dia membubarkan perusahaan ayahnya. Jadi itu aja dari film pertama yaitu Inception. Selanjutnya yang kedua film apa? Film apa? Oh, film Tiga Idiot. Ya, akan dijelaskan oleh Zidan dan Gita. Waktu dan screen saya persilahkan. Oke, terima kasih Dila atas waktunya. Jadi saya dan Gita akan menjelaskan tentang dua gambar filsafat yang berkaitan dengan film Three Idiot. Dimulai dari saya akan menjelaskan gambar pertama, yaitu yang pertama ada data, yang kedua ada informasi, yang ketiga ada pengetahuan, keempat ada ilmu dan ada kebenaran. Dari masing-masing tingkatan itu kita memberikan contoh kasusnya. Jadi dimulai dari data dan informasi, itu dari film Three Idiot sendiri saya mendapatkan di awal nggak di pertengahan juga, jadi masih baru-baru mulai filmnya. Jadi data informasi yang saya dapat itu saat si Rancho Das ini
melihatkan data statistik yang dia pegang, dan dia mengatakan, dan di data statistik itu disebutkan bahwa India itu menempati urutan pertama kasus bunuh diri. Setiap 90 menit itu pasti ada aja siswa yang mencoba untuk bunuh diri. Dan data tersebut juga mengatakan bahwa bunuh diri ini merupakan pembunuhan terbesar dibandingkan dengan wabah penyakit. Jadi itu data dan informasi dari film Three Idiot. Terus kita lanjut ke pengetahuan. Jadi pengetahuan ini didapat atau didasarkan dari pengamatan atau gejala yang ditemui oleh suatu individu atau seseorang. Di dalam film Three Idiot itu, pengetahuan yang saya dapat itu saat si Rancho ini mengatakan bahwa menurutnya di Imperial College of Engineering ini orang-orang tidak membicarakan penemuan ataupun gagasan baru. Mereka cuman atau hanya berbicara tentang peringkat mereka, terus peluang kerja mereka, dan ya atau paling banter kerjanya di Amerika Serikat aja, gitu aja. Terus menurut saya juga dosen di Imperial College of Engineering ini cuma mengajari mereka bagaimana cara memperoleh nilai yang bagus. Mereka nggak mengajarkan siswa-siswanya menjadi insinyur yang handal. Dan ini pas dia nyampaikan pendapatnya itu, Profesor Virus itu menyuruhnya buat ngajar akhirnya. Setelah itu dia diberikan waktu buat ngajar, dan dia memberikan 2 istilah ilmiah dan meminta seluruh orang yang ada di kelas tersebut untuk mencari istilah ilmiah tersebut. Pengertian dari 2 istilah ilmiah tersebut, dan hasilnya pun nihil, gak ada orang yang bisa nyari pengertian dari 2 istilah ilmiah tersebut, termasuk si Profesor Virus itu. Dia pun mengatakan apakah saat dia ngelontarin pertanyaan tersebut, orang-orang atau siswa yang ada di kelas tersebut tuh antusias. Adakah dari mereka yang menemukan suatu pengetahuan yang baru? Ternyata menurutnya tidak ada hal yang begitu. Mereka hanya terus berlomba dan terus berlomba. Menurutnya metode seperti itu kurang efektif untuk diaplikasikan. Dan Rancho merasa bahwa pengetahuan kita tidak akan meningkat apabila menggunakan metode tersebut. Hanya ada tekanan yang mereka dapatkan. Terus lanjut ke tingkatan ilmu. Jadi ilmu ini saya dapatkan salah satu pengaplikasian ilmu dalam film Three Idiot ini ialah saat Rancho merancang sebuah alat untuk mengerjai seniornya yang berniat kencing di depan kamarnya. Dia menggunakan sendok, penggaris, dan juga aliran listrik dalam melakukan rencananya. Saat seniornya mengencingi pintunya, rupanya Rancho telah menaruh sendok yang beraliran listrik tersebut di celah bawah dari pintunya. Otomatis saat seniornya mengencingi pintunya dan mengenai sendok tersebut, sang senior pun merasakan setruman yang hebat pada kemaluannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena Rancho mengaplikasikan pelajaran fisika kelas 1 SMP yang mengatakan atau menyatakan bahwa air garam merupakan pengantar listrik yang baik. Hal inilah yang menyebabkan si senior tersebut tersetrum saat air kencingnya menyentuh sendok yang beraliran listrik tersebut. Dan yang terakhir ada kebenaran. Jadi kebenaran dalam film Three Idiot ini saya dapatkan saat Profesor Virus menjelaskan tentang pena astronot yang dia miliki. Dia memaparkan terlebih dahulu bahwasanya di luar angkasa pena tinta, ballpoint tidak dapat digunakan. Namun setelah menghabiskan jutaan dolar, para ilmuwan akhirnya berhasil menemukan pena tersebut. Pena tersebut dapat digunakan untuk menulis dari berbagai sudut dalam suhu apapun tanpa gravitasi. Istilahnya dia seperti mengagung-agungkan pulpen tersebut. Pulpen tersebut. Rancho yang penasaran dan ingin mencari kebenaran pun bertanya kepada Profesor Virus. Dia bertanya, jika pena tidak bisa digunakan di luar angkasa, lantas mengapa astronot tidak menggunakan atau mencoba memakai pensil? Menurutnya hal tersebut dapat menghemat jutaan dolar. Di situ Profesor Virus belum dapat menjawab dan hanya terdiam dan
meminta kepada Rancho agar ia dapat menjelaskan hal tersebut di lain waktu. Akhirnya di akhir-akhir film tersebut, Virus akhirnya menjelaskan bahwa jika mengapa astronot tidak menggunakan pensil, karena ia mengatakan bahwa jika mata pensil pecah, maka akan mengambang dalam hampa udara dan mata pensil tersebut dapat masuk ke mata, ke hidung, dan juga bisa merusak komponen kapal angkasa tersebut. Sekian penjelasan dari gambar pertama di filsafat dari saya. Saya lanjutkan ke Gita Priyanka. Oke, jadi di gambar kedua ini ada 4. Yang pertama ada indera, yang kedua akal, baru ada otoritas atau kabar yang valid, baru ada institusi. Nah, indera itu apa sih? Indera itu alat pengetahuan. Nah, teori Ibnu Sina mengatakan indera luar dan indera dalam memberi pengalaman, kemudian dirasionalkan oleh indera dalam menjadi pengetahuan. Nah, di indera ini ada salah satu scan di mana Raju memilih lompat dari atas gedung saat mengalami tekanan hebat. Nah, di satu sisi, Farhan masih bisa bertahan dan berpikir positif dengan melihat foto kedua orang tuanya. Itu bisa kita kaitkan dengan Farhan melihat si Raju ini tuh mau lompat, cuman dia menahan diri agar tidak melakukan hal yang sama seperti Raju. Yang kedua ada akal. Di scan ini siswa diajarkan untuk duduk berdasarkan ranking dan Profesor Virus tidak segan untuk mengolok atau mempermalukan siswa yang bodoh. Dengan beberapa pengalaman itu, akal siswa jadi menyimpulkan hanya siswa yang pintar yang bisa survive. Di sini bisa kita ambil contoh, mereka selalu berpikir bahwa duduk itu berdasarkan ranking dan mereka harus mendapatkan ranking yang bagus agar tidak dicemooh atau dijelek-jelekan di depan kampus. Lalu yang ketiga ada otoritas atau kabar yang valid. Nah, di sini saya mengambil contoh Rancu selalu berhasil mendapat nilai tinggi. Ia selalu berpikir untuk mencintai ilmu, bukan untuk mendapat angka atau ijazah. Jadi Rancu selalu berpikir dia harus mendapatkan ilmu dengan cara dia mencintai ilmu itu sendiri, bukan dari melihatnya dari angka atau ijazah. Dari itu kabar yang valid. Lalu yang terakhir ada institusi atau perasaan batin, getaran jiwa yang dapat melakukan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap. Nah, di sini saya mengambil scan, Raju memiliki kekhawatiran yang berlebihan karena ia menjadi tulang punggung keluarga. Hal itu membuatnya tertekan dan menggunakan jimat atau sejenisnya untuk sukses. Nah, sikapnya ini menjadi terpengaruh dan akhirnya menjadi apatis. Di sini harusnya dia menjadi optimis karena tidak semua kekhawatirannya itu bakalan terjadi. Jadi dia harusnya berpikir positif. Sekian yang bisa saya ambil contohnya. Selanjutnya film PK akan dibawakan oleh Gibran. Terima kasih. Baik. Beneran nggak, Sorun? Saya akan membahas mengenai film PK. Cerita dari film PK sendiri dimulai dari tokoh PK yang bernama PK, seorang alien yang dikisahkan mulai mencari Tuhan untuk mencari remote control miliknya yang dicuri ketika baru saja datang ke bumi. Remote control itu sangat penting baginya karena itu merupakan satu-satunya alat yang dimilikinya yang berfungsi mengembalikan ia ke planetnya. Ketika orang-orang yang ditanyainya terkait remote control miliknya, mereka yang ditemuinya sama sekali tidak membantu. Mereka selalu menyuruh PK untuk langsung bertanya pada Tuhan, sebab menurut mereka hanya Tuhanlah yang dapat membantunya. Sebagai orang yang polos dan lugu, karena ia merupakan makhluk asing di bumi, dirinya langsung berusaha mencari Tuhan yang dikiranya berwujud sama seperti manusia. Nah, dalam proses pencarian Tuhan, PK kemudian menyadari adanya berbagai macam komunitas keagamaan yang menyembah Tuhan. Komunitas-komunitas ini terdiri dari sekelompok orang yang berkomitmen untuk berkumpul bersama sebagai satu komunitas, menjalankan praktik
keagamaan atau ritual bersama, dan taat terhadap peraturan komunitas. Setelah menemukan informasi mengenai dalam pencarian Tuhan, bahwa adanya berbagai kelompok dan komunitas agama, PK menyadari ada berbagai macam motivasi orang untuk beragama. Baik itu yang mengikuti ritual keagamaan, meski kadang-kadang ada yang tidak mengerti betul apa makna yang ada di balik ritual yang diikutinya. Ada orang yang beragama karena merasa butuh pegangan dalam hidupnya. Dan ada juga orang yang datang ke ritual keagamaan hanya karena takut dianggap tidak sesuai dengan mainstream. Ia takut dianggap berbeda. Lalu salah satu fenomena sosial yang terkait dengan motivasi beragama yang mengikuti ritual keagamaan dalam film PK terdapat dalam sosok Ayah Jagu. Ayah Jagu merupakan seseorang yang taat menjalankan kewajiban agamanya dalam setiap kegiatannya. Ia selalu menyertakan dewa-dewa tertentu dalam setiap kegiatannya. Sayangnya, praktik keagamaan yang dijalaninya tampak membutakan matanya untuk melihat kebenaran yang objektif. Ia dikekang oleh ketakutan akan kewajiban keagamaan untuk taat pada Maharaj Tapaswi sebagai pemimpin agama. Nah, di dalam film ini ada karakter Maharaj Tapaswi yang mana digambarkan sebagai sosok pemimpin agama yang menikmati kekuasaan yang ada di dalam genggamannya. Di tangannya, agama beralih fungsi menjadi sebuah komoditas ekonomi dan pelanggan kekuasaan dan kehormatan. Tapaswi mengeksploitasi ketakutan yang ada dalam diri manusia untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Penyalahgunaan peran sebagai pemimpin agama, entah untuk pemulihan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok tertentu, jelas merupakan sebuah penyimpangan. Dan jika dihubungkan ke dalam terminologi PK, penyelewengan peran pemimpin agama akan menyebabkan sebuah salah sambung atau disebut dengan wrong number. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tidak diarahkan menuju kepada Tuhan yang sejati atau sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang subjektif, tumpul, dan bahkan bisa dikatakan begitu syarat akan kepentingan pribadi pemimpin agama tersebut. Orang yang mencari dan hendak menemukan Tuhan tidak diarahkan kepada sang tujuan utama. PK mengungkapkan bahwa sekarang ini ada dua Tuhan yang bereksistensi dalam dunia manusia, yakni Tuhan yang sebenarnya atau the real God, dan Tuhan yang palsu atau pretend to act as God. Tuhan yang sebenarnya merupakan Dia yang menaruh iman dan pengharapan dalam diri manusia. Sedangkan mereka yang berpura-pura sebagai Tuhan menghancurkan iman dan pengharapan itu. Mereka juga mengeksploitasi dan memanfaatkan ketakutan manusia bagi kepentingan diri maupun kelompoknya, sehingga iman dan pengharapan menjadi mati. Lalu pada akhirnya sang karakter PK berhasil mendapatkan kembali remote control miliknya setelah menang berdebat dan berhasil mengungkap kebohongan berkedok keagamaan yang dilakukan oleh Maharaj Tapaswi. Lalu ia berhasil kembali ke planetnya. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, apa? Menyampaikan film yang dibahas. Ya, makasih. Oke, halo, kedengaran nggak suara gue? Sorry ya, aku lagi keluar. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan tanggapan saya mengenai film Da Vinci Code. Jadi film ini awalnya itu diawali dengan pembunuhan terhadap Jacques Vanier, seorang kurator mesin
Louvre di Paris oleh Silas, seorang biarawan berkulit albino, untuk mendapatkan rahasia batu kunci Theory of Zion, karena di situ termuat informasi tentang letak cawan kudus atau Holy Grail, yaitu cawan yang dilakukan oleh Yesus dalam perjamuan kudus terakhir bersama para muridnya. Sebelum meninggal, Jacques Chenier sempat memberi petunjuk sandi yang pada akhirnya melibatkan Robert Langdon, yaitu seorang ahli ilmu simbol dari University Harvard, yang tanpa sengaja terlibat dalam kasus ini. Robert Langdon lalu bekerja sama dengan Sophie Neveu, yaitu seorang ahli ilmu sandi pemerintah Prancis yang juga seorang cucu perempuan dari Jacques Chenier. Dalam upaya ini, keduanya diburu oleh Kapten Bezu Faish, seorang anggota reserse kriminal Prancis, dan Silas. Kapten Bezu ingin mengungkapkan kasus pembunuhan, sedangkan Silas ditugasi oleh pemimpin Opus Dei, sebuah organisasi rahasia Gereja Katolik demi menyelamatkan Gereja Katolik. Jadi dari film tersebut saya dapat menyimpulkan membentuk 4 poin, yaitu poin pertama itu adalah yang pertama, cerita di atas itu merupakan cerita khayalan atau fiksi. Terus yang kedua, meskipun cerita-cerita itu berisikan khayalan atau fiksi, namun memuat juga beberapa fakta-fakta sejarah. Terus ketiga, data yang tidak akurat, atau dengan kata lain banyak kalimat-kalimat multitafsir yang pada akhirnya memiliki tafsiran yang melenceng terhadap beberapa fakta sejarah. Lalu yang terakhir itu ini yang akan saya kaitkan dengan filsafat, yaitu mengenai keyakinan teologisnya di film ini yang bersifat anti-Kristen. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Oke, makasih untuk Farhan. Jadi karena semua sudah menyampaikan filmnya, jadi sekarang adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi buat siapapun yang punya tanggapan atau pertanyaan untuk yang lain bisa langsung unmute dan disampaikan itu. Baik, karena nggak ada, saya punya pertanyaan untuk semuanya. Jadi dari masing-masing film, kan di sini di gambar ini kan hasil akhirnya adalah kebenaran atau ilmu kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, di film yang kalian tonton itu ada nggak sih ilmu yang didapat dari tokohnya itu di ending film itu? Itu aja. Sekian dan silakan dijawab. Permisi, moderator. Oke, jadi saya Didan. Tadi kan sabar guys. Ini tinggal 10 menit guys. Nggak apa-apa, sempat satu itu aja, habis itu selesai. Oke. Jadi sebenarnya pelajaran yang didapat itu bukan cuma di akhir scene, tapi di setiap filmnya ada pembelajaran yang tersendiri. Kalau di akhir scene mungkin pembelajarannya ilmu itu kita belajar itu buat nyari ilmu, bukan nyari gelar. Jadi kalau kita belajar tuh kita benar-benar memahami apa yang kita pelajarin, bukan cuma sekedar kita dapat nilai bagus, ujian dapat nilai bagus, terus lulus dapat gelar, bukan gitu. Karena kalau misalnya kita misalnya dikasih suatu informasi dari dosen gitu lah, terus kita istilahnya ngingat, bukan mahamin. Nah, ngingat tuh bakal bantu kita di 4 tahun
kita ngejalanin kuliah itu. Tapi kalau cuma sekedar ngingat itu nantinya kalau misalnya kita udah masuk ke dunia kerja dan kita cuman modal ngingat apa yang kita pelajarin itu, nanti kitanya juga bakal kesulitan gitu buat ngejalanin apa yang kita kerjain di masa depan. Tapi kalau kita benar-benar tahu, benar-benar paham apa yang kita kerjain, apa yang kita pelajarin di dalam perkuliahan itu, nantinya setelah lulus kuliah 4 tahun itu, kita pas terjun ke dunia kerja itu kita jadi tahu gitu loh apa yang mesti kita kerjain, apa yang harus kita lakuin ke depannya buat suatu perusahaan atau buat diri kita pribadi gitu sih. Kalau aku dari film 3 terima kasih. Oke, makasih Zidan untuk jawabannya, dan yang lain mungkin ada yang mau menjawab. Take the home and fall in love me long, losing control body and soul. Baik, karena tidak ada, jadi karena saya juga mereview satu film. Oh, ada. Udah lah, ada yang mau jawab kan? Udah ada ya? Oke, jadi karena nggak ada lagi, karena saya juga nge-review satu film, jadi di film itu dia nggak ada ilmu yang didapat, karena sebenarnya mereka itu bukan mencari ilmu, tapi tujuan mereka menanamkan ide, dan itu berhasil lewat berbagai proses, dan prosesnya itu bisa dikatakan itu sudah sesuai dengan cara-cara filsafat yang disebutkan di gambar. Itu saja, dan saya akhiri diskusi ini. Terima kasih untuk semuanya, dan semoga diskusi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.